yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah kita dapat berkumpul kembali di tempat ini. Kita bersama-sama mengadakan majelis kita membaca maulid dan kemudian kitab-kitab agama. Alhamdulillah dengan petunjuk Allah taala dan pertolongannya hingga dapat kita berkumpul. Semoga ini menjadikan tanda bahwa Allah taala selalu memberikan kita petunjuk dan pertolongannya dalam mencapai segala hal-hal yang diridainya. Amin ya rabbal alamin. Seorang habib yang bernama Habib Ahmad bin Umar bin Sumaid, pernah beliau mengandai-andaikan suatu masalah, suatu keadaan. Misalkan di sini Nabi itu masuk ke suatu tempat. Di tempat itu ada dua kelompok, banyak kenal namanya ruangannya itu luas. Lalu ada dua kelompok, dua halaqah, dua orang perkumpulan. Satu perkumpulan di situ orang membahas masalah ilmu agama tentang halal dan haram. Kemudian sekelompok yang lain lagi bagus juga di situ membicarakan tentang bagaimana sifat-sifat Nabi, tentang kelahiran Nabi. Nah, lalu di sini kira-kira wahai para teman-teman, Nabi duduk di mana? Apakah sini duduk di tempat di situ dibahas tentang hukum agama, atau Nabi duduk ke tempat di situ sedang membahas tentang kelahiran Nabi? Lalu Sidin sendiri menjawabnya, Nabi akan duduk di tempat yang mana di situ disebutkan tentang hukum-hukum agama, tentang halal dan haram. Adapun tempat yang disebutkan tentang kelahiran Nabi, tentang keistimewaan Nabi, sifat Nabi, memang itu ilmu yang harus kita ketahui juga. Tetapi yang lebih utama adalah kita mengenal tentang hukum agama. Nah, alhamdulillah kan kita ini dua-duanya maulid jalan. Nah, ilmu agama pun jalan dua. Kemudian lagi Nabi itu sangat gembira ketika ada umatnya itu mengerti tentang hukum-hukum agama. Nah, sehingga orang yang mengajarkan itu akan bernilai istimewa di sisi Rasulullah SAW. Walaupun Nabi tadi menilai masing-masing bagi satu Nabi berada dalam kebaikan, tetapi Nabi senang ketika agama beliau itu diajarkan kepada umat-umatnya dan umat-umatnya mengerti tentang hukum-hukum yang beliau ajar, yang beliau sampaikan kepada umat. Seorang ulama asalnya daripada pendeta Yahudi, Rasul Ka'bul Ahbar. Ada yang membaca Ka'bul Akhbar, itu salah. Ka'bul Ahbar ini pendeta Yahudi masuk Islam di zaman Sayyidina Umar. Ujian sini dia kalau seandainya pahala majelis ilmu itu terlihat kepada manusia, pasti orang akan berebut-rebut. Kalau misalkan ada bayu tempatnya itu, artinya kan kami aja, aku aja namu lagi, kamu jangan. Lalu nang disuruh jangan mau lagi, ini saling juga harus makalahin. Makalahin dari manusia marabut akan majelis ilmu saking ganalnya manfaat dan pahala yang Allah Ta'ala janjikan kepada mereka itu. Sehingga sampai-sampai orang yang punya jabatan pun dia akan meninggalkan jabatannya asalkan dia dapat hadir di majelis ilmu agama. Atau orang yang sibuk berdagang tinggalkan bisnisnya asalkan dapat hadir di majelis ilmu. Jikalau seandainya itu dilihat pahalanya. Nabi SAW bersabda, "Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a." Siapa yang keluar dari rumah niatnya satu, yaitu hendak menuntut ilmu, maka orang itu dianggap sebagai pejuang melawan orang kafir, membela agama Allah sampai ia pulih. Makanya kan punya tengah jalan itu meninggal, maka dianggap mati syahid. Orang yang menuntut ilmu agama tadi. Nah, seorang sahabat bernama Aqra' bin Habis, orang dijegau nih, Aqra' bin Habis dijegau, datang kepada Nabi SAW. Lalu ya Abu Bakar, ya Rasulullah, ini sahabat kita Aqra' bin Habis ini kita suruh inya jadi pembakal aja dari kampungnya, pas deh ya Rasulullah. Nah, lalu
berpanggilan naik antara Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar panggilan. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Umar mungkin membahas bahkan ya agak nyaring lah suara. Abu Bakar menyuruh agar Aqra ini diangkat menjadi pembakal atau pemimpin di masyarakatnya. Tapi Sayyidina Umar ini masih perlu artinya perhatikan dulu ini dan itunya, sikanunya nih memang ada yang jurang alasannya, sikonnya bagaimana. Nah, gak ada pertimbangan Sayyidina Umar juga. Akhirnya berdua ini kan antara mengungkai pendapat kalau bahkan jangan. Jadi Sayyidina Abu Bakar ikam dia tak menyalahi pendapat wahai Umar, tak ada Sayyidina Umar. Kata itu kan harus kayak ini loh, artinya kan kita harus lihat dulu kurangnya tidak adanya atau kan singkat cerita yang kita ambil di sini, yang kita petik pelajaran di sini adalah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar ini maka kerasan, bahkan cangan hingga Nabi pas saya Allah Ta'ala menurunkan ayat Al-Quran la tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Kita guru berkata jangan wali-wali yang nyaring suara melebihi suara Nabi. Padahal kan sahabat Nabi Naharat dengan berdua kita guru juga ketika mereka menyaringkan suara dengan Nabi. Yang pada yang ingin tujar Sayyidina Umar itu lebih gamat benar. Pada Sayyidina Umar itu juga kan penyaringan hadir dengan Nabi gamat begitu. Nah daripada sahabat itu kan sangat perhatian benar terhadap Al-Quran. Bagaimana ketika mereka ditegur oleh Allah Ta'ala, mereka sangat sangat menjaga sekali. Itu ceritanya. Seorang sahabat Yazid bin Asham menceritakan, sahabat atau tabi'in, bahwa Nabi SAW pernah berkata kepada Abu Bakar, atau dalam berita lain itu kepada Nabi ditaklukkan sahabat Nabi yang bernama Abbas adalah paman Nabi ditaklukkan orang. Ada jurang ikam itu hanya lawan Nabi Muhammad. Ujar Abbas, Nabi Muhammad itu lebih besar daripada aku, walaupun aku lebih tua daripada Nabi. Nah itu artinya Sayyidina Abbas dengan Nabi itu walaupun sidin satu kabar Nabi, tetap sidin menganggap Nabi itu lebih ta'alum, tapi tentu lebih mulia dari Nabi. Lalu kada disambut aku tetap kabar Nabi dulu, tapi dibantu sahabat dulu Nabi itu lebih mulia daripada aku. Para hadirin, ibu-ibu, saudari-saudari sekalian yang dirahmati Allah SWT, Al-Habib Abdullah Al-Haddad nafa'allahu bih berkata, seyogyanya pada masa sekarang bahwasanya seorang guru itu dialah yang datang kepada murid-muridnya untuk mengajarkan ilmu agama. Yang ini kan namanya guru privat membaca Al-Quran. Anak ini gitu leh kan anak kurang ini kada aku di lapas surah masa kulahan. Lalu kuitannya ini mencari guru, cari guru kan ada kan aku ngajaran aku nah ditanyakan dia malam atau dia basar. Kan aku menuntingi ke rumah karena kan sabutnya 3 jurat karena guru privat ya kan, guru privat, guru tunggal ada kalau ini kayak itu nah les ya di Quran. Nah jadi itu didukung oleh Habib Abdullah Al-Haddad. Kenapa? Padahal sebenarnya itu ada orang dari guru di rumah murid datang ke guru kan lagi wah ini kan kadang guru yang mendatangi apa ajar biasa ini jemput bola, nah, guru mendatangi murid. Atau kayak dari sekolahan, adalah malam di kantor mendatangi ilmu, beginilah datangan ke kantor, giliran kelas 2C, tingtong kelas 2D, tingtong kelas 3B, jadi apa nih? Malamnya mendatangi kalupal, harap apa? Harap dia bukan guru nambah jam dan murid. Nah, kami dia yang di kantornya, kami itu disediakan di ruangan malamnya. Malam malah lagi tunti kalau kalbu jadi mengajarkan ilmu malah salah pada malam mau berkorban mengorbankan
atau naganya kan dengan suaranya untuk mendatangi murid-muridnya di lokal masing-masing. Nah itu jadi walaupun ikam sudah maka membantu malim kan kalau dihitung lah malim ada kalah juga kan. Nah, nanti malim mau juga kalah mungkin lokal. Nah kalau orang dari itu kan guru di rumah muridnya datangan lagi. Ada ini diulahkan sekolahan muridnya di lokal dari yang gurunya namanya tinggi. Nanti kan beda itu orang dari tapi dia Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad kain ini paling dia ini kita sini yang penting manfaatnya dapat sini aja kasarnya sekolahan kan ada dia Nabi suka betul Rasulullah mereka pesantren kayak caranya belajarnya teman diatur kayak itu berkelas itu. Nah, jadi ada kayak itu tapi semangat ilmunya tinggi. Ada ini kalah di semangat tadi itu kan. Nah jadi guru menjadi murid ini nah apa ini kami orang guru cari murid ini apa namanya sosialisasi. Nah, DTG sama sekolahan namanya menyambung ada nyambung ke di tingkat berikutnya kan orang-orang taman SD atau taman IB kan DTG ikamlah boleh tamat kan kami bisa pulang lah karena ikam yang beri baju sampai berseorang karena kami berikan buku tulis karena saya pakai seorang muridnya. Nah ini kan namanya sosialisasi apalagi ini promosi kan, nah ya kan ada murid. Nah jadi kan ada tujuan orang pesantren, jadi cari murid, nah ada pesantren jadi cari murid juga. Nah itu kan bila ada kayak itu, tapi sudah ada murid. Nah jadi kayak ini sudah adanya lah. Nah jadi kalau mau pelajaran yang memang agama, aku masuk orang kami dia, karena dia bisa menghafal Yasin, karena dia bisa yang berjemaah, karena anak dia bisa baca doa awam, kan? Nah promosinya nih, nah bagus kalau tujuannya gitu. Nah, guru nama sosialisasi tadi. Nah, supaya orang-orang tamu di sini teman ini menyambung masa sekolahan yang dimaksud tadi. Ya, jadi sini bagus saja itu supaya mendapatkan nilai memberikan peringatan kepada agama dan mengingatkan bersama-sama mengingatkan dan agar memberikan pahala. Seorang ulama Imam Sari As-Saqafi radhiyallahu anhu ada bisikan menekan. Jadi Sari As-Saqafi ini bisi yang sangat begini. Ada salah satu ini bisi anak. Nah, ngarannya Junaid Al-Baghdadi. Jadi karenanya kan paman ada jadi kemanakan. Ujar di sini wahai Junaid, kamu pulang ke masjid naik ke masjid, kamu bicara mas itu, sampaikan nasihatmu kepada masyarakat, pada jamaah. Ujar Junaid wahai guruku, turun ke sanggup menasihati orang. Kada sanggup baru pada memberikan ceramah kepada orang banyak. Karena ulun takutan ada 3 ayat hai guru yang mengutip Al-Quran itu sangat ulun pikirkan sekali kan jadi pertimbangan. Oh dia guru sidin. Nah bagaimana itu? Lalu pertama kedua Allah Ta'ala berfirman atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Apakah kalian itu cuma bisa menyuruh orang-orang hanya berbuat kebaikan sedangkan kalian lupa terhadap diri kalian sendiri? Orang disuruh berbuat kebaikan seorang santai, seorang murid, padahal dia membaca kitab, tapi membaca kitab yang Allah turunkan ke dunia ini. Apakah ikan tidak menggunakan akalmu agar ikan mengambil dulu melakukan kebaikan itu? Lalu kita menyuruh orang lain. Satu, jadi guru kayak kamu orang bernasihat tentang orang banyak. Seandainya orang bernasihat ternyata orang salah. Satu, menjadi pikiran. Nah kedua, Allah Ta'ala berfirman juga, wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu. Kata seorang nabi, wahai umatku, aku tidak ingin berbeda dengan kalian. Kalian dilarang sesuatu, ternyata kalian melakukannya. Aku tidak akan melakukan demikian. Aku tidak akan melakukan demikian. Aku melarang daripada sesuatu, ternyata aku sendiri melanggarnya. Ujar seorang nabi. Aku tidak akan melakukan demikian. Yang ketiga ayatnya adalah ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang beriman, kenapa kalian bisa omong saja padahal yang kalian omongkan tidak bisa kalian lakukan?
besar sekali kemurkaan di sisi Allah, kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian lakukan. Nah ini bang guru tiga macam ayat ini. Nah belum tak pikiran kada untuk ceramah, kada untuk menyampaikan menyampaikan hal-hal ceramah agama tentang agama ini bernasihat kepada masyarakat. Pas guru manakan murid baca baik orang naik sini, ranai sini. Tak kalau lagi nyuruh muridnya alasannya pas pokoknya. Artinya guru ini bukannya salah bang, artinya jujur ya murid ini. Yang paling untuk disuruh ceramah ini ternyata dia takutan dengan 3 ayat ini. Lalu akhirnya kada disuruh jadi guru nyuruh kan, boleh tadi. Boleh murid tadi masuk ke kamar, naik ke ranjang, berebah, guling murid tadi. Imam Junaid Al-Baghdadi. Sekalinya dia guling ke mimpi Rasulullah sendiri. Nah, ada aku ceramah di mimpi Rasulullah malahnya nih. Nah, jangan kayak itu kan. Perayaan kita belajar malahnya di mimpi Rasulullah. Kayak itu namanya nih. Diberikan ulah kalau mungkaran perayaan kita cuma di belajaran malamnya di mimpi Rasulullah. Kada kayak itu kan deh. Nah, kayak itu cuma kalau yang harus lagi. Ada yang orang balik. Nah, gara-gara menolak ceramah, guru nyuruh ceramah, saya sini ke mah beralasan kada melawan guru lah beralasan. Kayak menurut dia katanya kan ayat Quran yang 3 macam ini, guru kita mau jawab sini ayat Quran tanah keluar. Jadi guru bentah. Jadi guring si murid tadi pas yang ke Rasulullah. Wahai Junaid, kenapa ikam kada ceramah? Ikam ke masjid, sampaikan nasihat agama kepada masyarakat. Nah, pada Imam Junaid bau guring langsung datang ke rumah, berseri-seri, muhasirin gembira sendiri. Artinya kan belum disuruh Rasulullah, nah kami hidup perintah Rasulullah. Artinya ini adalah jaminan dari Nabi daripada hal-hal yang tidak benar dari dalam bernasihat atau menyampaikan ilmu agama tadi. Nah, berarti ini ada hubungan hati kan, bagaimana antara murid dengan guru ini. Lalu gurunya pun berkata, aneh juga ikam ni wahai Junaid gini. Ikam ni kadang akan bernasihat lah kecuali perintah Rasulullah. Nah, menjadi gurunya. Padahal kan senang gurunya nih karena muridnya ini dapat perhatian dari Rasulullah SAW. Lalu menjadi pulang ke masjid. Nah, lalu pengumuman. Marilah kita datang ke masjid ramai-ramai untuk mendengarkan ceramah seorang ustaz yang masih muda, ceramah perdana. Sidin ustaz ini akan menyampaikan nasihat agamanya. Marilah kita sama-sama pergi untuk meramaikan syiar Islam ini. Siapa? Ustaz Junaid Al-Baghdadi. Antum masih orangnya. Nah, kita tuh masih tahu pesantren kan. Kalau umurnya ya 20-an salawian lah mungkin lah. Lalu orang kan rumah nyaring kan orang makan ketangan orang ketangan. Sekalinya ada orang musyrik non muslim. Nah, nama kabar orang muslim buat 42 sekalinya. Nah, orang non muslim tadi inya pura-pura Islam, pakaiannya pula pakaian tuan guru, berkemis surban orang di bahu surban di kepala orang di imamah. Pokoknya sang orang guru bang mungkin ada mencium tangan lah, guru lah mencium tangan. Yang mana tanyakan di ruang guru muda dan ustadz yang muda ini, nah, caranya ada seru lagi. Nah, masuk ke masjid. Hendak mengungkai pertanyaan kepada Junaid Al-Baghdadi, lalu Junaid tadi kada berkutik supaya ceramah perdana ini gagal. Nah, orang kan jadi dibilang ini Junaid Al-Baghdadi ini kan bagian Irak. Di bagian Irak lah, jadi kan banyak lah punya di ini kan di negeri Irak lah, di negara Irak. Jadi ada orang kafir di situ nih. Ya paling ada orang kafir di situ kan, padahal dari itu kan negara Islam. Nah, jadi orang kafir ini kawa ini pulang berpakaian ulama, nah, kawa menyamar hendak membakalah Junaid Al-Baghdadi, hendak menyuruh pertanyaan yang kira-kira Imam Junaid Al-Baghdadi kada bukti kada akan jawab supaya sopan, jangan jarak yang lagi ceramah. Nah, sekalinya desa bujur, habisilah pakaian kan supaya mempengaruhi orang banyak juga kan, mempengaruhi lagi
Ustaz muda dari itu. Dia sampai sudah, silahkan. Adakah yang ingin Anda tanyakan kepada para jamaah? Saya mau bertanya. Wahai Junaid, saya ingin Anda jelaskan tentang sabda Rasulullah SAW. Ittaqi firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Waspadalah kalian terhadap firasat orang beriman. Artinya kan orang beriman firasat jujurnya, hal-hal yang kada tahu orang banyak debatnya, atau rahasia kita surangan dan ketahuannya, karena dia memandang dengan nur cahaya dari Allah. Allah yang membukakan. Nah, ini padahal orang kada bisa rahasia pribadinya debatnya. Nah, bilang apa ya? Tadi masang kalinya oleh diperdo nih. Ya udah, jadi sama juga nih jamaah kan masuk hendak tahu juga apa masuk ayat apa sabda Nabi SAW ini. Dan tidak satu pun di antara jamaah yang tahu bahwa saya nambah takut ini orangnya non muslim, orangnya adalah orang kafir yang sengaja yang menjatuhkan ustadz yang baru ceramah tadi. Nah, bagaimana orang di sini menjawab? Tetapi nah ini kalau sudah Rasulullah nih menyuruh nih, nah jadi kan ada aja kayak banyak kalinya pecah masalah. Nah, Rasulullah apa menyuruh sedikit deh, nah nyuruhin ceramahnya Rasulullah. Nah kayak kisah lagi guru sombong kan, guru sombong kan, karena sini ampih juga itu majelis kan gara-gara apa kan, ampih itu majelis kan gara-gara masalah. Makanya nampak kami mimpi sini menjadi seorang bayi. Dan seorang bayi ini sedang ditimbang-timbang oleh Rasulullah. Nah, dia itu apa jadi apa diibuin Nabi, sidin jadi anak jadi bayi diibuin Nabi. Nah, harapnya benar ibunya itu lah. Nah, lalu kan isyaratnya artinya supaya majelis dibuka kembali. Nah ini kan, nah jambari lah. Kalau ini kita menyanyikan alhamdulillah maka itu kan ada kita kenal dengan wali Allah Taala demikian. Dari Imam Junaid Al-Baghdadi diperintahkan Nabi untuk ceramah, dia ceramah pas ada orang menggugurkan nama menjatuhkan. Nah, Allah Taala berikan ilmu dari Imam Junaid Al-Baghdadi langsung tanpa ada pernah belajar dari guru. Dijawab sendiri, wahai Anda yang bertanya, hadis ini menjadi sindiran bahwa sekian bertakwa ini adalah orang kafir, piannya dan muslim. Pura-pura dari Islam, biarnya non-muslim. Itu jawabannya. Artinya kan waspadalah kalian terhadap firasat lima ada instingnya. Satu kan dia ada insting, ada satu hal yang muncul di pikiran. Kayak deh, jangan gampang-gampang kita ini baru tahu, kalau baru tahu lagi ibadah Tuhan kan ngarang cahaya tuh kan. Kadang hari cahaya sebentar, kita kah? Betakai kalinya betang mana? Wajah lampu jadi jamunya betakai hari baru dia. Masa dia menyintari? Nah, masa hitungan kan? Karena sintar. Ya nah, wajah lampu pilih wajah lampu. Oke, dia wajah lampu kau di luar betakai dia. Nah, jadi menyintari sekitar mengguna langsung atau motor seberang dalam jari lampu apa? Orang pak langsung. Itu tamsil. Jadi orang wali tadi kan Tuhan, kayak lampu dengan cap langsung. Tak buka, sanyaannya ketahuan, tiga nyambut ini. Nah ini nih masuk hadis Nabi tentang itu. Jadi aku dapat suatu alamat Allah Taala berikan informasi dari sampai di kafir. Nah akhirnya, ayo pian ucapkan dua kalimat syahadat. Saya ajak dia masuk Islam. Akhirnya, nah pada si kafir bujur, kan? Ibu jujur sampai lahir Ustaz muda. Saya memang dari orang muslim sengaja nakasih untuk menjatuhkan, ternyata saya yang kalah. Lalu dia dengan banyak membaca dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah ini kan luar biasa deh. Awal ceramah pertama ceramah aja masuk Islam tuh orang deh. Nah hati mungkin Al-Baghdadi. Sekali ceramah langsung orang masuk Islam karena sedih disuruh oleh Rasulullah SAW. Nah itu untungnya lah. Orang tua Nabi itu akan patuh, Nabi itu parah. Seorang itu segala urusannya dimudahkan Allah Taala, dijagakan Allah Taala daripada hal-hal yang tidak bahagia, tidak nyaman lah, membahayakan. Yang itulah kita menjalankan maulid dan membahas agama, mudah kita ini disenangi Nabi kan.
Jadi kan dua majelis, sabuting orang masalah hukum agama, sabuting orang kisah maulid Nabi, pilih sedikit Pak nanggukan ini, sedikit nambah ilmu agamanya. Kita dulunya kita jernahkan. Mudah-mudahan Nabi kata kemana-mana. Artinya Nabi itu senang lah, karena bila malam Jumat atau siang Jumat kita baca salawat itu langsung dilihat oleh Nabi, langsung live. Mulai streaming ini bukan di bawah kota, tak melihat kok nih, nambah kota-kotanya. Amunnya pun Nabi itu apa kita malam Jumat siang Jumat baca salawat kita Nabi melihat langsung. Inilah kita baca hari ini, sehingga rahmatnya kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ya, sedikit ambil berkah. Syekh Samad Al-Madani itu beliau lahir di kota Madinah dan diwafatkan di kota Madinah. Beliau menuntut ilmu di kota Madinah dari kecil hingga besar, hingga beliau sampai ke negeri, ditanya tukang negeri Syam, lalu pulang lagi ke negeri Madinah. Lalu beliau tidak langsung mengajar, langsung menyampaikan ilmunya. Nah ini kayak Syekh Junaid Al-Badri juga. Lalu Syekh Samad ini akhirnya apa ngarannya tuh diperintahkan Rasulullah langsung juga Nabi supaya sering mengajarkan ilmunya dan memberikan ijazah amalan-amalan kepada murid-murid sendiri. Akhirnya kan dengan demikian ya seperti mobil Al-Badri jadi terkenal Syekh Samad itu hingga sampai ke antara muslim dari Tukang Bayang dan Tukang Bayang bilang menginformasikan tentang Syekh Samad kepada anak-anak, cucu-cucu dan Bu Sidin sebenarnya turun temurun hingga sampai ke Rasulullah. Kita sekarang Kalimantan ini kan karena yang Syekh Samad Al-Madani. Inilah sekelumit tentang mereka Syekh Samad untuk mencukupi daripada permintaan dari tetangga kita. Semoga Allah Taala mengabulkan hajat-hajat kita semuanya, khusus hajat orang-orang yang minta bacakan hajat yang dirinya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhta'na wa ta'ammadna wa ma asrarna wa 'alanna wa anta 'alamu minna. Anta al-muqaddim wa anta al-mu'akhir. La ilaha illa rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah rabbil alamin. Insyaallah. Bikin dulu.